Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Putri Amanda dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lele Sari Rangkuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Fafatur Rahman. Pengertian flowchart. Flowchart adalah bagan atau gambar yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses beserta fungsinya. Tujuan flowchart: 1. Menggambarkan suatu tahapan penyelesaian. 2. Menggambarkan penyelesaian secara sederhana, rapi, terurai, dan jelas. Jenis-jenis flowchart. Yang pertama, flowchart system, yang artinya sebagian bagan yang ditunjukkan harus bekerja secara keseluruhan dari sistem, yang artinya berurutan dari prosedur yang ada di dalam sistem. Yang kedua, ada flowchart dokumen, yang artinya sebagian bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan yang termasuk tembus-tembusannya. Yang ketiga, ada flowchart sistematik, yang artinya sebagian bagan alir yang mirip dengan bagan alir sistem yang menggambarkan prosedur di dalam sistem, yang artinya bagan alir sistematik menggunakan simbol-simbol bagan alir sistem dan juga menggunakan gambar-gambar komputer dan perlengkapan lainnya. Yang keempat, ada flowchart program, yang artinya bagan yang menjelaskan secara rincian langkah-langkah dari prosedur program. Yang kelima, ada flowchart program, yang artinya bagan alir yang banyak digunakan untuk teknik. Tenaga kerja merupakan faktor yang sangat penting dalam perusahaan melalui gaji dan upah, baik setiap bulan, minggu, ataupun harian. Dapat disimpulkan, gaji dan upah adalah pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan dibayar pada tiap bulan untuk gaji, sedangkan upah sesuai hasil yang dikerjakan. Flowchart ini terdiri dari pegawai, personalia, keuangan, dan kepemimpinan. Aktivitas siklus penggajian. Aktivitas siklus penggajian merupakan salah satu aplikasi sistem informasi akuntansi yang terus mengalami proses dalam bentuk batch atau disebut bertahap. Disebut tahap bertahap karena daftar gaji karyawan dibayarkan atau dibuat secara periodik. Dibayarkan secara periodik itu maksudnya mingguan, 2 minggu, atau bulanan. Begitu juga membayar gaji sebagian besar karyawan dibayarkan dalam waktu yang bersamaan. Langkah-langkah sistem penggajian. Pegawai memberi data pegawai ke bagian personalia, kemudian bagian personalia membuat data absen dan data pegawai. Selanjutnya, personalia memberikan data absen ke pegawai untuk diisi setiap harinya, kemudian setiap diisi diberikan ke bagian keuangan. 4. Bagian personalia membuat rekap daftar pegawai yang dibuat sebanyak 2 rangkap, di mana rangkap pertama diarsipkan personalia dan rangkap satunya akan diberikan ke bagian keuangan. 5. Bagian keuangan akan menghitung gaji pokok lalu menghitung tarif pajak. Setelah terhitung semuanya, bagian keuangan akan menghitung gaji karyawan. Selanjutnya, bagian keuangan akan membuatkan slip gaji sebanyak 2 rangkap yang kemudian akan diberikan pada pimpinan. Pimpinan akan memvalidasi slip gaji yang selanjutnya diberikan kembali ke bagian keuangan. Bagian keuangan akan memberikan slip gaji yang telah divalidasi kepada pegawai dan satu rangkap lagi akan diarsipkan di bagian keuangan. Bagian keuangan selanjutnya membuat laporan gaji sebanyak 2 rangkap untuk diarsipkan di bagian keuangan dan satu rangkap diberikan kepada pimpinan.